Persatuan Islam. Dalam masa pengasingan di Flores, karena masih adanya hubungan Soekarno dengan pemuda-pemuda di Indonesia, maka Soekarno pun diungsikan pengasingannya ke Provinsi Bengkulu pada tahun 1938. Lalu pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942, Soekarno pun dibebaskan. Selanjutnya Soekarno di masa Perang Revolusi. Merdeka! Merdeka! Menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno pun mulai mempersiapkan segala-galanya bersama para tokoh-tokoh nasional. Dimulai dari pembentukan BPUPKI, lalu pembentukan panitia kecil yang akhirnya menghasilkan sebuah piagam, yaitu Piagam Jakarta. Setelah itu dibentuklah juga PPKI yang akhirnya menobatkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden. Pada saat sebelum proklamasi, Soekarno pun mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaannya. Dalam biografi Soekarno disebutkan, jika beliau amat aktif dalam usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, misalkan dengan merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hingga dasar pemerintahan Indonesia, dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan juga. Beliau sempat juga dibujuk untuk bisa menyingkir ke Rengas Dengklok sebelum pembacaan teks proklamasi itu. Dan kita menyebutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok yang terkenal di sejarah bangsa Indonesia kita. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Terauchi di Vietnam, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibujuk pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda-pemuda yang membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta diantaranya adalah Soekarni, Wikana, Singgih, dan Khairul Saleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Lantaran saat ini di Indonesia sedang vakum kekuasaan atau status quo. Kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Namun Soekarno tidak mau gegabah. Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak untuk melaksanakan pembacaan proklamasi. Karena alasannya adalah Soekarno menunggu tanggal yang tepat, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, di mana diyakini pada saat itu adalah bulan Ramadan, di mana bagi umat Islam di bulan Ramadan itu adalah turunnya wahyu Al-Quran, sehingga proklamasi pun tetap dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan pengangkatan ini kemudian dikukuhkan di tanggal 29 Agustus 1945 oleh KNIP. Merdeka! Merdeka! Selanjutnya Soekarno di masa kemerdekaan, setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Presiden Soekarno pun diangkat sebagai Presiden RIS dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Lalu jabatan Presiden RI diberikan kepada Mr. As-Saad, di mana dikenal sebagai negara RI Jawa Jogja yang saat itu. Meski begitu, karena tuntutan rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan kembali ke negara Republik Indonesia.
dan Soekarno kembali memimpin RI lagi menjadi presiden. Tapi karena banyak guncangan di kabinet dan kurang percayaan diri oleh Soekarno, dan Soekarno pun tidak percaya kepada partai-partai, akhirnya menjadikan partai-partai kabinet Bung Karno ini banyak jatuh bangunnya. Selain itu, Presiden Soekarno juga memberikan banyak gagasan di dunia internasional karena keprihatinannya melihat nasib bangsa di Asia Afrika yang banyak belum merdeka dan belum memiliki hak menentukan nasib sendiri. Hal ini juga yang menjadikan Presiden Soekarno mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Saat itu di konferensi tersebut para pemimpin negara membicarakan banyak hal, persoalan dari mulai ketimpangan, kekhawatiran kemunculan perang nuklir, ketidakadilan badan-badan internasional dalam hal pemecahan konflik, dan banyak lagi masalah yang dibicarakan dalam konferensi Asia tersebut. Konferensi Asia Afrika tersebut dihadiri presiden dari Mesir, Yugoslavia, Birma, India, dan Soekarno pun mengadakan konferensi Asia Afrika dan membuahkan gerakan non-blok. Atas jasanya ini, banyak negara di kawasan Asia Afrika yang bisa mendapatkan kemerdekaan. Meski begitu, tidak sedikit juga yang mengalami konflik berkepanjangan karena adanya ketidakadilan. Atas jasanya tersebut, Soekarno sangat dikenal di kawasan Asia Pasifik karena jasanya dalam menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Soekarno pun juga mengunjungi beberapa negara dan bertemu para pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Masa jatuhnya sang Presiden Soekarno. Merdeka! Meski banyak sekali jasa dari Presiden Soekarno, namun beliau juga mengalami masa jatuhnya, di mana dimulai sejak beliau berpisah dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1956 karena pengunduran diri Muhammad Hatta dari dunia politik di Indonesia. Belum lagi dengan banyaknya pemberontakan dari separatis yang terjadi di wilayah Indonesia. Puncaknya adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI, di mana menjadikan Presiden Soekarno tidak mampu memenuhi impiannya untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan makmur. Setelah itu Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan di masa tuanya kerap mengalami sakit-sakitan dan akhirnya wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, tepatnya di Wisma Yaso. Jenazah beliau dikuburkan di Kota Blitar dan sampai saat ini menjadi ikon Kota Blitar. Soekarno banyak sekali memperoleh penghargaan dari mulai gelar Dr. Honoris Causa yang didapatkan dari 26 universitas dari dalam maupun luar negeri. Beliau juga mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa kelas 1, yakni The Order of the Supreme Campion yang diberikan oleh Presiden Afrika Selatan. Karena beliau dianggap mampu mengembangkan solidaritas secara internasional demi bisa melawan bentuk penindasan dari negara-negara maju. Itulah sekelumit biografi Soekarno yang bisa kita pelajari dan bisa kita contoh untuk membangkitkan semangat pemuda-pemuda Indonesia. Kita bisa belajar dari kegigihan Soekarno, kecerdasan Soekarno dalam membangun negara ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.